Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang maha baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara dan saudariku terkasih, pada sesi ini saya mau bicara tentang mengapa biarawan dan biarawati dalam gereja Katolik tidak menikah. Pertanyaan lanjutan, apakah mereka tidak normal? Saudara dan saudari terkasih, pertanyaan ini saya dengar langsung dari seorang bapak pada tahun 2004 yang lalu ketika saya masih sebagai seorang frater dalam menjalani kehidupan sebagai seorang calon imam. Jadi pertanyaan ini saya dengar langsung pada tahun itu, dan baru pada kesempatan ini melalui konten ini saya memberikan beberapa jawaban. Kiranya jawaban yang kita dengar pada saat ini akan memberikan kita masukan yang baik sehingga kita dapat mengetahui dengan baik bahwa mereka tidak menikah karena alasan 1, 2, 3 dan seterusnya. Saudara dan saudariku terkasih, apakah mereka tidak normal? Nah, saudara-saudari, biarawan maupun biarawati itu, mereka manusia normal sama seperti kita. Punya hasrat, punya keinginan sama seperti kita. Tidak ada bedanya. Jadi mereka itu adalah manusia-manusia normal yang memilih untuk hidup pada jalur atau jalan seperti itu. Maka pada sesi ini saya memberikan beberapa jawaban. Kiranya ini memberikan sebuah pencerahan bagi kita tentang seperti apa kira-kira kehidupan yang mereka jalani. Maka poin pertama yang mau saya katakan, mengapa mereka tidak menikah? Pertama, hidup ini adalah sebuah pilihan. Saudara-saudari, berbicara tentang hidup ini adalah sebuah pilihan, maka kita tidak bisa memaksakan orang lain menjadi seperti yang kita maui atau yang kita kehendaki. Setiap orang bebas memilih menjadi apa dan siapa. Ada yang memilih untuk menjadi seorang yang bergerak dalam dunia medis. Ada misalnya yang ingin bergerak menjadi seorang angkatan yang berkecimpung dalam dunia militer. Ada yang misalnya mau berkecimpung dalam dunia pendidikan dan lain sebagainya. Demikian juga setiap orang bebas memilih untuk menjadi orang baik atau orang jahat. Ini juga sebuah pilihan. Jadi setiap orang, saudara-saudari, bebas membuat pilihan. Demikian juga hal lain, misalnya setiap orang bebas memilih pasangan hidup. Ini juga menyangkut pilihan hidup. Demikian juga saudara-saudari, setiap orang tua tidak bisa serta-merta memaksakan kehendaknya atau keinginannya kepada anaknya. Kamu harus jadi ini ya ke depan. Tidak bisa demikian saudara-saudari. Karena apa? Setiap orang sudah punya pilihan masing-masing. Maka tidak heran dalam gereja Katolik ada juga memilih untuk tidak menikah. Itulah biarawan dan biarawati yang kita kenal dalam gereja Katolik. Maka di sana ada sebutan pastor, kemudian ada suster, ada frater, ada bapak uskup, dan pemimpin tertinggi gereja Katolik adalah paus. Mereka semua itu tidak menikah. Jadi jawaban yang pertama adalah ini menyangkut pilihan bebas setiap orang. Kemudian yang kedua, saudara-saudariku terkasih, berdasar atau berangkat dari pilihan mereka ini, hal yang kedua adalah mereka ingin melayani Tuhan secara lebih dekat. Saudara dan saudariku terkasih, kalau kita perhatikan dalam kehidupan membiara itu, para frater, para suster, para pastor, mereka itu harus siap sedia dipindahkan atau ditempatkan dimanapun sesuai dengan kebutuhan biara mereka itu. Bisa saja hari ini keluar surat dari pimpinan, minggu depan kamu akan pindah tugas ke sana. Maka dia harus siap sedia untuk pindah tugas. Tidak bisa dia katakan saya tidak mau. Itu gak bisa. Karena apa? Mereka sudah menjanjikan 3 kaul dalam hidup membiara itu.
Termasuk salah satu diantaranya adalah kaul ketaatan. Kaul ketaatan inilah yang membuat seseorang harus siap sedia untuk patuh setia kepada pimpinannya. Jadi mereka itu ingin melayani Tuhan secara lebih dekat. Nah, dapat kita bayangkan atau kita buat perbandingan, kalau seandainya kita yang hidup berkeluarga, tiba-tiba datang dari pimpinan, kamu harus pindah tugas ke sini, kamu harus pindah tugas ke situ. Belum berapa lama tugas di situ sudah disuruh lagi pindah ke suatu tempat. Bagaimana kita bisa mengatasi keluarga kita sementara kita punya keluarga? Nah, ini menjadi sebuah pertimbangan dalam kehidupan membiara. Karena orang atau mereka ini ingin melayani Tuhan secara lebih dekat. Ini sesuatu yang sangat indah, saudara-saudariku terkasih. Itu jawaban yang kedua. Kemudian jawaban yang ketiga. Mereka memilih untuk tidak menikah itu tadi karena ingin melayani Tuhan. Dan sekarang poin yang ketiga adalah mereka ingin mempersembahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Terutama menyangkut hasrat yang ada dalam diri mereka. Hasrat itulah yang mau dipersembahkan saudara dan saudari. Hasrat itu berupa apa? Misalnya kita sebagai kaum laki-laki, kita punya hasrat untuk berhubungan dengan seorang wanita atau seorang perempuan. Demikian juga seorang perempuan punya hasrat dalam diri untuk berhubungan badan dengan seorang pria. Hasrat inilah yang mau dipersembahkan kepada Tuhan. Maka tadi saya katakan bahwa mereka itu bukan manusia tidak normal, mereka manusia normal. Dan justru normalnya itu, hasrat dalam situasi normalnya itulah yang mau dibaktikan atau dipersembahkan kepada Tuhan. Begitu indah saudara-saudari. Maka kita lihat para biarawan biarawati itu, mereka itu bukan manusia tidak normal. Mereka normal, 100% normal, sama seperti kita yang ada di luar ini. Nah, jadi inilah yang membuat mereka ingin mengabdikan diri seutuhnya kepada Tuhan, mau melayani Tuhan secara lebih dekat, maka mereka memilih untuk tidak menikah. Jadi hal pertama yang mau dibaktikan kepada Tuhan adalah hasrat atau keinginan daging mereka itu. Inilah yang mau dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, itu hal yang ketiga. Kemudian hal yang keempat. Kita ini adalah manusia ciptaan yang, atau kita boleh kita katakan kita ini adalah ciptaan yang istimewa di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita dianugerahi akal dan budi. Kita dianugerahi pikiran. Maka kalau orang yang sudah memilih pada jalan ini, mereka pasti akan mengkondisikan diri mereka. Karena apa? Kita adalah manusia atau ciptaan yang berakal budi. Jadi poin keempat yang mendukung ini adalah karena kita adalah manusia atau ciptaan yang berakal budi, maka tentu kita itu sudah punya prinsip pertimbangan tertentu atau prioritas tertentu yang akan kita jalani atau harus kita jalani. Seandainya kita di rumah misalnya, kita ingin supaya anak kita itu betul-betul terarah pada tujuan, pada cita-citanya, maka kita selaku orang tua pasti akan berusaha sedemikian rupa sehingga cita-cita anak kita itu pasti akan atau bisa tercapai dengan baik. Demikian juga mereka yang ada di dalam biara, saudara dan saudariku terkasih. Karena akal budi itu yang diberikan Tuhan kepada kita, ini membuat mereka bisa mengontrol diri mereka. Bayangkan saudara-saudari, manusia itu adalah hanya sebagian kecil dari ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Apalagi menyangkut hasrat atau keinginan untuk berhubungan badan. Ini hal yang lebih kecil dari manusia atau pribadi manusia itu sendiri. Masa hal itu pun tidak bisa dikontrol dengan baik. Nah, maka di sini jawaban yang keempat adalah manusia itu diberi akal budi untuk bisa mengontrol dirinya, mengatur dirinya sedemikian rupa sehingga nampak bahwa memang dia berbeda dengan ciptaan yang lain. Itu jawaban yang keempat, saudara-saudari. Kemudian jawaban yang kelima. Jawaban yang kelima. Untuk bisa terkoordinir semuanya itu dengan baik,
Maka di dalam biara itu sudah dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas. Di sana yang punya bakat olahraga silakan bermain bola. Ada yang bermain sepak bola, bola voli, dan lain sebagainya. Yang jenis-jenis olahraga silakan menggabungkan diri di sana untuk berolahraga. Ada yang suka bermain musik, juga berbagai macam alat musik sudah disediakan di sana. Ada yang suka bernyanyi, silakan berlatih di sana. Semua sarana sudah disiapkan. Ada yang suka membaca, perpustakaan sudah disediakan di sana. Kemudian ada yang suka mungkin mendesain sesuatu di media, maka komputer juga sudah disiapkan semua di sana. Artinya saudara-saudari, kehidupan membiara itu semua fasilitas, semua sarana sudah disiapkan di sana. Tujuannya apa? Ini membuat orang menyibukkan diri dengan berbagai macam aktivitas pekerjaan yang ada di sana, sehingga tidak terbuka peluang atau tidak membuka peluang untuk orang berpikir yang macam-macam. Jadi dengan berbagai macam sarana yang ada di dalam biara ini melatih orang untuk selalu dan senantiasa berpikir positif. Jadi memang luar biasa saudara-saudariku terkasih. Di biara itu tidak kekurangan fasilitas, tidak kekurangan sarana. Orang yang suka menulis misalnya untuk dimasukkan di media sosial, disiapkan juga sarana untuk itu. Jadi semua hobi atau semua bakat biarawan dan biarawati itu dapat tersalurkan dengan baik di dalam biara. Maka sangat kecil kemungkinan orang untuk berpikir yang tidak-tidak. Apalagi berpikir untuk ya dengan lawan jenis ya. Itu sangat kecil kemungkinan orang untuk berpikir sampai ke sana. Dan inilah sebuah pendidikan yang sehat yang diatur oleh biara untuk biarawan dan biarawati yang ada di dalam. Kemudian jawaban yang terakhir saudara-saudari. Selain tadi semua sarana fasilitas disediakan, yang berikut atau yang terakhir adalah di dalam biara itu semua aturan sudah diatur dengan baik. Bukan seperti kita di luar ya. Kadang kita suka-sukanya dengan berbagai macam hal yang mau kita lakukan. Tetapi di biara tidak bisa suka-sukanya. Mulai dari bangun pagi sampai dengan tidur nantinya, semua diatur sedemikian rupa. Bangun pagi jam berapa, ibadat pagi jam berapa, misa jam berapa, sarapan jam berapa. Bagi yang studi, kuliah di kampus, ke kampus jam berapa, pulang dari kampus jam berapa, ibadat siang jam berapa, makan jam berapa, istirahat jam berapa. Kemudian sorenya jam berapa olahraga atau kerja. Kemudian sore harinya menjelang malam jam berapa pasnya orang ibadat lagi. Jadi semua sudah diatur sedemikian rupa saudara-saudari di dalam biara. Jadi iramanya itu sudah teratur di sana. Jadi ini tidak membuat orang itu untuk berpikir yang tidak-tidak dalam menjalani kehidupan di biara. Maka kita lihat juga saudara-saudari sebagai konsekuensi dari keteraturan hidup mereka ini, maka kita lihat para imam kita, para biarawan dan biarawati kita dalam kehidupan bermasyarakat dengan kita memang sudah teratur hidup mereka. Mereka disiplin dalam berbagai hal atau dalam banyak hal. Baik saudara dan saudariku terkasih, inilah kira-kira beberapa hal untuk menjawab pertanyaan mengapa biarawan dan biarawati dalam gereja Katolik itu tidak menikah. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.